Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Darul Ilmi rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, menunaikan ibadah fardu kita, salat Isya berjamaah yang akan dirangkai dengan salat tarawih berjamaah. Di sela-sela waktu ini izinkan kami bermudzakarah kurang lebih 10 menit. Kita akan bermudzakarah tentang memahami hakikat dunia di hadapan Allah. Satu kalimat ad-dunya semua orang memahami, dari yang tidak sekolah ataupun yang sekolah. Kita lahir di dunia, kita besar di dunia, mencari nafkah di dunia, dan kelak kita akan pasti mati di dunia dan meninggalkan dunia. Namun perlu kita renungkan, apakah kita sudah memahami bagaimana nilai dunia di hadapan Allah? Dalam satu hadis Rasulullah SAW dikatakan, satu kisah Nabi Muhammad SAW sedang berjalan di pasar dan diiringi beberapa sahabatnya dan juga masyarakatnya sedang berkegiatan di pasar. Tiba-tiba beliau menunduk dan mengambil seekor bangkai domba yang cacat telinganya. Dan beliau angkat lalu bertanya, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang ingin membeli bangkai ini seharga beberapa dirham?" Lantas sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, apa yang dapat kami lakukan terhadap bangkai tersebut? Jangankan membelinya, diberikan pun kami tidak menginginkannya." Sontak setelah sahabat menjawab, Rasulullah menyampaikan, "Ketahuilah wahai sahabatku, bahwasannya dunia yang kalian agungkan ini, dunia yang kalian perebutkan dan kejar-kejar, sesungguhnya lebih hina dari bangkai domba ini di hadapan Allah." Ini salah satu kisah bagaimana kita sebagai umat Rasulullah yang hari ini hadir di dunia harus mengetahui hakikat dunia. Karena bagi kita yang hanya memahami sebuah fenomena dari casingnya, tidak paham isinya, maka layaknya seorang anak yang diberikan sebuah benda. Ketika diberikan benda berharga, bisa jadi dia akan hancurkan. Sebaliknya ketika diberikan benda yang berbahaya, dia akan permainkan. Hadirin, kurangnya ilmu agama dari masing-masing kita hari ini memang sudah menjadi degradasi minimnya kesadaran kita untuk thalabul ilm di bidang agama. Padahal agama Allah turunkan sejatinya adalah untuk menuntun manusia dalam menyikapi dunia ini. Jadi manakala kita faham ilmu agama, sudah pasti dunia yang diamanahkan dalam genggaman kita akan diperlakukan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, seorang karyawan diberikan kendaraan oleh perusahaannya, maka karyawan yang tahu akan hakikat tugasnya, dia akan gunakan untuk bagaimana perusahaan ini maju dengan kendaraannya. Inilah karyawan yang akan dicintai oleh bosnya. Ini sebuah analogi bagaimana ketika Allah menitipkan kita sebuah amanah dunia, apakah itu harta,
apakah itu pangkat atau jabatan. Sesungguhnya itu hanyalah sebuah sarana, bukanlah sebuah tujuan. Namun demikian kita tidak asing bagi kita melihat manusia di akhir zaman ini sesuatu yang hanya harusnya sebagai sarana dijadikan tujuan yang akhirnya akan menyebabkan disorientasi hidupnya. Ini salah satu implikasi manakala manusia tidak faham akan hakikat dunia. Dalam hadits qudsi yang lain Allah katakan, seandainya harga dunia ini lebih mahal dari sayap nyamuk atau sama dengan sayap nyamuk sekalipun, niscaya tidak akan aku berikan kepada orang-orang kafir walaupun hanya seteguk air. Dari dua hadis ini bisa kita jadikan rujukan. Kita renungkan bersama bagaimana sejatinya di hadapan Allah dunia ini tidak memiliki makna, tidak memiliki nilai. Namun realitasnya Allah ciptakan dunia sebagai darul imtihan. Allah ciptakan dunia sebagai darul imtihan, tempat ujian. Ujian ketika dunia diberikan lebih, maka orang yang berpegang pada pedoman agama tidak akan terlena. Sebaliknya, yang diuji dengan kekurangan dunia, dia akan bersabar menghadapinya. Inilah hakikat dunia yang perlu kita ketahui bersama. Masing-masing kita tentunya memiliki status yang berbeda, memiliki takdir yang berbeda, yang dibaliknya ada sebuah amanah. Yang aparat, yang pedagang, yang karyawan, itu hanyalah casing-casing dunia. Sejatinya nanti akan Allah pertanyakan bagaimana kita menyikapi dunia itu, status itu. Apakah layaknya seorang karyawan yang menjadikan mobil tersebut untuk kemajuan perusahaan, atau sebaliknya malah digunakan untuk berfoya-foya, bahkan mungkin mobilnya digelapkan atau dijual. Na'udzubillah. Nah, kita renungkan sama-sama diri kita, apakah status yang hari ini melekat dalam diri kita sudah kita sikapi sebagaimana maunya Allah? Karena semua akan kembali kepada Allah dan Allah akan bertanyakan. Wa mak katakan, jadikanlah duniamu sebagai jembatan surgamu, sebagai wasilah. Ketika contoh kita di lingkungan kepolisian, di sini banyak mahasiswa kita sedang menimba ilmu pendidikan untuk meningkatkan kompetensinya, pengetahuannya. Marilah kita tanyakan pada masing-masing kita, apakah niat kita di sini ingin menjadikan dunia tujuan atau sebaliknya sebagai sarana mendapatkan cintanya Allah. Tentu kalau kita kembalikan kepada syariat, jadikan sebagai sarana. Kalau orientasi ini sudah benar, maka insya Allah dalam menjalaninya kita akan mampu menghadapi ujian-ujian yang mungkin akan menjadi pilihan-pilihan baik dan buruk. Manakala menjadikan sebuah objek tujuan, maka mungkin kita tidak akan mampu ketika dihadapkan dengan satu pilihan sikap yang benar dan salah. Kalau benar tidak menguntungkan, kalau itu yang salah akan menguntungkan. Dua pilihan ini pasti semua orang akan menghadapi. Solusi mutlak untuk bisa menjawab dengan benar hanyalah kita thalabul ilm, mengetahui ilmu agama, dan mohon pertolongan Allah agar diberikan taufik untuk memilih jalan yang benar. Mungkin tidak bisa kami sampaikan secara detail apa saja yang akan kita alami. Kita semua sudah memahami setiap profesi pasti diuji dengan pilihan benar dan salah. Namun bagi kita yang memang memahami hakikat dunia tadi, bagaimana sesungguhnya Allah tidak pernah menilai hambanya dari banyaknya dunia, tingginya pangkat, insya Allah apapun yang melekat di diri kita, banyak atau sedikit, kita akan bersungguh-sungguh menjadikan itu sebagai sebuah amanah yang akan kita ikhtiarkan untuk menggapai cintanya Allah dan ridhonya Allah sampai akhir hayat kita. Itu pemahaman hakikat dunia yang bisa kami sampaikan. Lantas bagaimana kaifiat kita untuk menjalani kehidupan ini? Sebuah penyampaian dari sahabat Rasulullah SAW
Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, beliau pernah menyampaikan bahwasannya selama aku hidup, Rasulullah pernah berpesan kepadaku 7 hal. Yang pertama, wahai Abu Dzar, perbanyaklah engkau duduk bersama orang-orang miskin. Mengapa demikian? Ulama katakan hadirnya kita tengah orang miskin itu akan melembutkan hati, akan menambah rasa syukur kita. Maka otomatis kita akan lebih tenang dalam menjalani hidup. Yang kedua, beliau memerintahkan kepadaku agar dalam perkara dunia lihatlah orang yang di bawahmu, wahai Abu Dzar. Jangan kau lihat orang di atasmu. Lagi-lagi ini satu resep bagaimana kita untuk menjaga rasa syukur kita, menjaga ketenangan kita dalam menghadapi pernak-pernik dunia. Yang ketiga, Rasulullah juga berpesan pada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sambunglah silaturahim kepada siapapun, bahkan kepada orang yang mencelamu. Ini sebuah nasihat bagaimana seorang muslim dia akan menjadi tauladan dan menjadi contoh ketika hadir di lingkungan sosial. Dia bisa menyambung keakraban dengan orang yang bagaimanapun, karena dengan nasihat ini tentunya dia akan bisa merekatkan yang retak dan menjaga yang sudah satu. Berat memang, namun inilah nasihat dari Rasulullah kepada Abu Dzar yang mungkin bisa kita dan tentunya harus kita contoh. Yang berikut, aku dianjurkan agar perbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata, tidak ada dan tidak upaya melainkan pertolongan Allah. Ini adalah sebuah pujian sekaligus doa bahwasanya untuk mengamalkan sebuah perbuatan sesungguhnya tidak akan bisa tanpa pertolongan Allah. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya daun jatuh pun dari tangkainya itu atas izin Allah. Apalagi kita yang menghadapi beratnya ujian hidup, yang menghadapi silaunya dunia, tentu tidak akan bisa kita hadapi dengan baik tanpa pertolongan Allah. Yang kelima, Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dzar, aku diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Ini sebuah nasihat yang sangat berharga, khususnya mobil khusus untuk kita semua yang bertugas di kepolisian. Memang bagian dari tugas pokok kita untuk menyampaikan kebenaran dan menegakkannya. Maka rupanya tugas polisi pun itu sangat erat dengan tauladan baginda Rasulullah SAW. Kiranya para polisi kita semua yang memahami agama, tentu dengan makin menyelami ilmu agama akan makin mengetahui hakikat tugas kita dan akan bisa kita berbuat dengan keikhlasan. Karena sejatinya tugas kita kepada negara, pengabdian negara itu berimplikasi langsung dengan nilai ibadah. Yang keenam, beliau berwasiat kepada aku agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam menyampaikan kebenaran. Lagi-lagi ini nasihat yang sangat identik dengan tugas kepolisian, di mana kita sering bahkan hasil di media bagaimana rekan-rekan kita yang bahkan sampai kehilangan nyawa. Rasulullah menasihati tidak takut dengan celaan, tapi kita sudah dididik, ditanamkan, bahkan nyawa pun kita korbankan untuk negara. Jadi kami rasa nilai-nilai Islam ini sangat cocok dan identik dengan penjiwaan nilai tugas-tugas seorang aparat kepolisian. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, beliau menasihatiku agar tidak meminta-minta sesuatu kepada manusia lainnya. Dan meminta-minta ini dalam fikih, dalam hukum Islam, hukumnya haram. Maka nasihat yang terakhir ini perlu juga sangat kita cermati, karena bisa jadi setiap kita akan diuji oleh keadaan yang akan menggiring kita untuk lisan kita berucap meminta-minta kepada orang lain. Padahal Allah sangat pencemburu. Allah berkata, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku,
Allah yang berjanji pasti akan aku kabulkan. Ulama katakan Allah punya sifat sangat pencemburu. Ketika seorang hamba Allah yang mengaku hamba Allah tetapi dia menghambakan dirinya kepada manusia, sesungguhnya ulama bilang itu sudah syirik yang kecil. Gitu. Jadi 7 nasihat ini adalah mengandung nilai-nilai yang sangat identik dengan kehidupan kita, dari mulai nilai pribadi, tauladan seorang diri, nilai dalam kehidupan sosial, bahkan nilai dalam pengabdian kepada negara kita Indonesia. Untuk itu marilah kita sama-sama renungkan 7 nasihat ini dan kita fahami kembali apa hakikat dunia agar kita tidak tertipu dan terjerumus dalam silaunya dunia, sehingga tujuan awal kita ingin kembali kepada Allah dalam keridhaan, tetapi hidup yang sekali ini kita tergelincir, maka tidak ada kesempatan kedua. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami pribadi. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.